Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yazid Ilmani dengan stambuk A221200029. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem indera, yaitu sistem penciuman, pengecap, dan peraba. Lanjut, pengertian sistem indera. Jadi apa sih itu pengertian sistem indera? Jadi sistem indera ini adalah kumpulan reseptor yang khas untuk menyadari suatu bentuk perubahan lingkungan. Nah, sistem indera ini adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Agar dapat terjadi suatu pengeinderaan, harus dipenuhi 4 syarat mutlak, yaitu pertama, adanya stimulus, kedua, adanya reseptor atau alat indera, ketiga, impuls saraf harus diantarkan sepanjang lintasan saraf dari reseptor atau organ indera ke otak. Yang keempat, pusat indera yang bersangkutan di otak harus menerjemahkan impuls saraf yang diterimanya menjadi sebuah kesan. Oke, kita lanjut mengenai macam-macam reseptor. Itu ada 4. Ada kemoreseptor. Apa sih itu kemoreseptor? Jadi kemoreseptor ini yaitu alat indera yang merespon terhadap rangsangan zat kimia, yaitu indera pembau hidung, dan indera pengecap lidah. Jadi di kemoreseptor ini yang organ yang berfungsi sebagai inderanya itu hidung dan lidah. Lanjut ke mekanoreseptor. Apa itu mekanoreseptor? Yaitu alat indera yang merespon terhadap rangsangan gaya berat, tegangan suara, dan tekanan, yakni indera peraba atau kulit dan indera pendengaran atau telinga. Jadi di mekanoreseptor ini ada dua alat indera yang berfungsi, yaitu ada kulit dan telinga. Ketiga, mengenai fotoreseptor. Apa sih itu fotoreseptor? Yaitu alat indera yang merespon terhadap rangsangan cahaya seperti indera penglihatan atau mata. Jadi di sini fotoreseptor itu alat inderanya yaitu mata. Lanjut mengenai internoreseptor. Ya, internoreseptor ini yaitu stimulus dari dalam tubuh, terletak dalam otot, sendi, tendon, dan organ-organ viscera. Nah, impuls dari proprioreseptor ini sangat penting untuk dapat terjadi kontraksi yang serasi dari beberapa otot yang terlibat dalam suatu gerakan dan untuk mempertahankan keseimbangan posisi tubuh. Jadi internoreseptor ini lebih condong kepada mempertahankan keseimbangan posisi tubuh. Lanjut mengenai sistem indera hewan invertebrata. Pertama, mengenai indera pada protozoa. Jadi protozoa ini pada umumnya tidak memiliki indera. Meskipun demikian, protozoa tetap peka terhadap rangsangan, contohnya pada amoeba sp yang peka terhadap sentuhan dan cahaya. Sentuhan dan cahaya yang kuat akan merangsang amoeba sp untuk bergerak menjauh. Yang kedua, mengenai indera pada coleoterata, yaitu hewan berongga seperti ubur-ubur ini memiliki sel-sel pigmen dan sel sensori yang peka terhadap cahaya serta sejumlah tentakel sebagai alat peraba. Lanjut ke indera moluska. Nah, indera moluska ini atau seperti bekicot mempunyai dua pasang antena. Nah, pada sepasang antena yang panjang di ujungnya terdapat mata sebagai indera penglihatan. Sedangkan sepasang antena yang pendek berfungsi sebagai indera peraba. Selanjutnya ada indera pada echinodermata. Nah, echinodermata ini hanya memiliki alat indera khusus berupa sistem indera taktik atau indera peraba dan kemoreseptor. Lanjut kita ke indera pada platyhelminthes atau cacing pipih. Nah, cacing pipih ini contohnya planaria memiliki sepasang bintik mata pada bagian interior tubuhnya. Bintik mata tersebut sangat peka terhadap rangsangan cahaya. Nah, planaria ini cenderung bergerak menjauhi cahaya. Nah, kedua bintik mata tersebut juga dapat membantu planaria untuk mengenali lingkungan. Pada kedua sisi tubuh bagian depan atau anterior juga terdapat indera penerima rangsang yang dapat membantu planaria menemukan makanan. Lanjut ke Annelida. Nah, contohnya pada cacing tanah atau Lumbricus terrestris, yaitu memiliki dua macam indera yang berkembang biak dengan baik, yaitu indera penerima rangsangan cahaya yang terdapat lapisan kulit bagian dorsal dan banyak terkumpul di daerah ujung tubuh terutama di ujung anterior, dan sel-sel yang peka terhadap rangsang sentuhan. Atau indera lain pada cacing tanah yang telah diketahui berkembang dengan baik adalah indera pengecap. Melalui indera pengecap ini, cacing dapat membedakan kol hijau dan kol merah atau seledri dan wortel. Lanjut ke indera pada porifera. Nah, jadi tubuh porifera ini belum membentuk jaringan atau organ. Maka dari itu, pada pilum porifera belum memiliki sistem indera karena struktur tubuhnya yang masih primitif.
Selanjutnya kepada insekta. Ya, insekta atau serangga ini memiliki dua macam indera yang berkembang dengan baik, yaitu sepasang antena yang berfungsi sebagai alat peraba dan pencium. Serangga ini memiliki indera penglihatan berupa mata tunggal, mata majemuk, dan ada pula yang memiliki keduanya. Lanjut ke sistem indera hewan vertebrata. Yang pertama yaitu Pisces. Sistem indera pada Pisces ini yaitu indera pencium, terletak di ruang kecil tepat di depan mata dan mulutnya. Ikan memiliki indera penciuman yang sensitif dan indera perasa dan peraba pada ikan saling berikatan satu sama lain dan sangat sensitif. Yang dimana indera yang terletak di kulit dan kumisnya bisa merasakan air tawar, air asin, atau air pahit. Sedangkan indera perasa mereka ialah kuncup yang ada di dalam mulut, kulit kepala, lidah, dan bibirnya. Lanjut kepada amfibi. Nah, sistem indera pada amfibi ini terutama hewan katak yang berkembang dengan baik adalah indera penglihatan dan pendengarannya. Katak memiliki indera yaitu lidah. Lidah katak tidak dapat merasakan rasa manis, asam, asin, atau pahit seperti yang bisa kita rasakan. Namun, lidah katak cukup bisa membedakan mana makanan yang layak dimakan dan yang tidak dapat dimakan. Lanjut ke sistem indera pada reptil. Nah, indera reptil yang berkembang dengan baik adalah indera pencium. Pada kadal dan ular, indera penciumnya terletak di langit-langit rongga mulutnya berupa lubang-lubang kecil yang tepinya mengandung sel-sel saraf pencium. Sebagai pemakan bangke, yaitu komodo, memiliki indera pencium yang sangat tajam. Nah, hewan ini dapat mencium darah segar dari jarak 4 km. Namun, indera reptilia yang lain belum berkembang dengan baik. Beberapa jenis ular, misalnya ular derik. Ular ini memiliki indera yang peka terhadap perangsang panas. Dan indera peraba pada ular adalah kulit yang terdapat sisik. Sisik pada perut ular bisa menangkap getaran manusia atau hewan lainnya, sehingga ular dapat mendeteksi keberadaan makhluk hidup lain di dekatnya. Selanjutnya mengenai sistem indera pada Hafes, yaitu indera penciuman Hafes atau burung ini tidak berkembang dengan baik. Akan tetapi, misalnya pada burung kiwi ini merupakan pengecualian. Indera penglihatan burung kiwi itu kurang berkembang dengan baik, namun burung kiwi mampu menggunakan indera pembaunya atau penciumnya yang berupa lubang hidung pada ujung paruhnya untuk membaui makanan yang ada di dalam tanah. Lanjut ke sistem indera pada mamalia. Nah, pada umumnya semua jenis indera yang dimiliki oleh mamalia juga dimiliki oleh manusia. Mamalia memiliki 5 macam indera. Masing-masing alat indera tersebut juga berkembang dan berfungsi dengan baik. Beberapa jenis mamalia bahkan memiliki alat indera dengan kepekaan yang sangat kuat. Misalnya kucing memiliki kumis yang panjang dan kaku sebagai indera peraba yang sangat peka. Anjing memiliki indera pencium dan pendengar yang sangat baik. Daya penciumannya yang tajam membuat anjing mampu mengikuti bau mangsanya sampai beberapa kilometer. Nah, anjing pelacak dapat menemukan persembunyian seorang penjahat dengan mencium jejaknya. Nah, jadi itu saja video penjelasan dari saya mengenai sistem indera. Terima kasih sudah menonton video ini dan perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.